Sumedang itu setiap bulan kami ada namanya Reform Corner. Ada satu kegiatan di mana narasumber-narasumber nasional itu hadir di kabupaten kami untuk memberikan pengalamannya, dan tentunya ini menjadi awal kami untuk bangkit di Kabupaten Sumedang. Nah, ini Kabupaten Sumedang, kami ada di Jawa Barat tentunya. Ketika berbicara masalah yang krusial yang hari ini kita diskusikan, kami menjadi piloting 100 kabupaten stunting tertinggi di Indonesia, dan tentunya ini sangat menyedihkan. Kemudian kami menargetkan stunting progresif tahun 2023 sebetulnya di angka 9%. Namun kita tahu bahwa kita ada pandemi COVID mulai tahun 2020 awal ya, dan mengharuskan kita untuk berbuat lebih banyak untuk terutama termasuk di antaranya adalah tentang stunting, sehingga akhirnya kita mencoba membuat digitalisasi untuk penurunan stunting. Kemudian yang keempat, karena PAD kita sangat terbatas, ya, SDM juga kita sangat terbatas, sehingga pengalaman ini mengajarkan kita untuk MOU lintas batas ya. Salah satunya adalah dengan Telkomsel, kemudian dengan 7 perguruan tinggi besar di Indonesia, bahkan sekarang bertambah menjadi 14. Dan tentunya ini sebagai sebuah proses adaptasi kita untuk kita bertahan dan melewati badai yang luar biasa. Saat ini hampir 1.200 penduduk Kabupaten Sumedang dengan berbagai latar belakang pendidikan ya. Pendidikan kami masih kelas 2, kelas 3 SMP ya, yang rata-ratanya. Kemudian kami memiliki 26 kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan, jadi cukup banyak. Sedangkan puskesmas, 35 puskesmas, 1.704 posyandu, dan kami memiliki 9.172 kader yang tersebar di 270 desa dan kelurahan. Nah, ini izin saya menyampaikan karena ketika kita berbicara stunting, maka ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang terhormat Bu Juanita. Ya. Kita sudah mendengarkan permasalahan yang timbul di Jawa Barat, termasuk di dalamnya di kabupaten kita, kabupaten saya yang sangat saya cintai. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan hasil zero new stunting di waktu mendatang, maka di sana kita harus bersiap dengan permasalahan yang ada di sekeliling kita, termasuk stunting. Di Sumedang sendiri stunting, kemiskinan masih di angka 10,14%, menurun dibandingkan dengan tahun 2021 10,71, dan ketika lihat di peta di sebelah kanan ya, yang bisa kita lihat, Sumedang mengalami penurunan yang cukup cepat sebetulnya di angka 4,05%. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan satu kondisi yang ada di kabupaten kami tercinta. Prevalensi kanker naik ya di Indonesia, stroke naik, gagal ginjal naik, diabetes mellitus juga naik, kemudian hipertensi naik. Kemudian kemarin saya alhamdulillah bisa mengikuti Rakerkesnas di Jakarta. Ternyata di Indonesia punya data yang ini sangat sedih juga. Di 2,5 dari 1.000 orang berisiko untuk stroke ya, di mana 15%-nya berisiko meninggal. Dan kalau saya coba lihat di kabupaten kami, memang betul apa adanya. Kemudian 4-12 bulan untuk bisa menunggu operasi jantung, sehingga kematian akibat jantung menjadi tertinggi di kabupaten kami. Kemudian pasien kanker terlambat datang ke rumah sakit. Alasannya banyak, ada biaya, ada takut gitu ya, dan sebagainya, dan dia datang setelah kondisinya parah gitu ya. Ini 70%. Kemudian 1 dari 1.000 orang berisiko mengalami serangan jantung.
Nah, ini data-data yang sangat luar biasa. Dan ketika kita lihat di Kabupaten Sumedang, penyakit yang paling tinggi untuk katastropik ini, yang pertama adalah jantung, kemudian yang kedua stroke, ya, kemudian diikuti dengan gagal ginjal dan ya gagal ginjal ya juga cukup banyak di Kabupaten Sumedang. Nah, ini di bawahnya 10 besar penyakit tahun 2022, jadi kami banyak pasien yang datang ke puskesmas dengan gangguan saluran pernapasan atas gitu. Kemudian apa namanya dispepsia, mialgia dan sebagainya. Dan ini terus berulang gitu. Saya sudah hampir 30 tahun bekerja di kesehatan, kelihatannya permasalahannya sama. Jadi saya ingin menyampaikan pada seperti ini apa yang harus kita lakukan ke depan, tentunya menjadi pemikiran yang harus kita apa namanya komitmenkan secara bersama. Nah, ini terkait dengan stunting, sebetulnya saya sangat memberikan penghargaan pada DPD Persagi Provinsi Jawa Barat dan apresiasi yang luar biasa apa namanya membuat acara seperti ini, dan seharusnya barangkali bukan Sumedang yang diberikan kesempatan untuk praktek baik, karena kami sebetulnya ada peningkatan justru di atas Jawa Barat untuk data SSGI ya. Ini tahun 2013 41,1, jadi kabupaten kami cukup tinggi. Turun 2018 32,2 untuk hasil survei, kemudian tahun 19 24,43, 2021 di angka 22. Ini satu lagi ada sama survei dilakukan oleh Nutrition International, kami di angka 17,5. Kemudian ini yang ramai ya di apa namanya di tataran pimpinan kami, dan tentunya kita semua kaget, Sumedang menjadi yang tertinggi untuk survei ini di angka 27,6. Kemudian saya atas nama Kepala Dinas, dalam waktu yang tidak lama saya memutuskan setelah keluar angka ini, saya cek satu-satu data survei 633 sampel ya, datanya di angka 21,48. Jadi ini hanya sebagai pembanding saja. Kemudian tadi data apa survei, kemudian kita punya data sensus ya, dengan apa namanya bulan pendidikan balita untuk tahun 18 sama 19 itu saya kasih lingkaran merah karena cakupan D/S waktu itu di angka 61,7, jadi menurut saya belum akuntabel. Nah, untuk tahun 2020 itu sudah 90%, 2021, 2022 itu sudah 97,4%. Nah, terlepas dari siapa yang menimbangnya, jawabannya adalah kader terlatih, kemudian bersama Nakes, kemudian dilakukan verifikasi oleh TPG di tingkat puskesmas. Jadi hasilnya adalah 8,27 untuk hasil sensus di tahun 2022. Nah, kemudian di bawahnya kita juga berhadapan, ini kita tidak pernah melakukan sendiri, tapi ada survei dari baseline untuk BISA tahun 2020. Nah, ini juga yang membuat saya pada saat itu sangat sedih ya, karena 82,6% remaja putri di Sumedang anemia. Dan inilah yang membuat kami ingin bangkit keluar dari ini, sehingga kami berusaha secara maksimal melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa mengetahui, memahami, dan melakukan intervensi yang tepat. Nah, ini perlu diketahui juga tentang ketersediaan nakes di Kabupaten Sumedang yang belum memenuhi target ya. Jadi masih ada 11% puskesmas, mohon maaf bukan tanpa dokter, jadi dokternya itu belum sesuai dengan standar. 57% puskesmas lengkap dengan 9 tenaga. Nah, jadi kita kadang-kadang ingin mendapatkan hasil maksimal, tapi ketika kita runut ke belakang, faktornya adalah 57% puskesmas itu yang lengkap memiliki 9 tenaga. Jadi artinya masih ada 43% yang salah satunya adalah tenaga pengelola gizi.
Jadi kita selalu berharap gizi kita luar biasa baik, tapi jangankan dari kualitas, kuantitasnya juga kurang. Sehingga tentunya menjadi catatan yang saya garis tebal, kemudian uh, dengan tinta merah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, data tentang stunting di Kabupaten Sumedang kami sudah berhasil memetakan berdasarkan data yang insya Allah cukup baik. Tadi sudah saya sampaikan untuk data di atas, sumber datanya adalah dari survei, kemudian yang di bawah adalah tren penurunan stunting dilihat dari sensus dengan FPPGBM kita. Kemudian di bawahnya adalah zero new stunting. Ya. Kita bicarakan pada hari ini, alhamdulillah, Baduta kita 8,28 tahun 2020, kemudian 2021 turun 8,14, dan 2022 5,37. Barangkali ini data yang kami sudah mencoba dengan intervensi sensitif dan spesifik, ternyata mampu menurunkan dengan signifikan terhadap Baduta ya untuk menuju zero stunting. Bahkan kalau saya perlihatkan data 0 sampai 6 bulan ini untuk balita stuntingnya di 0 sampai 6 bulan itu di angka 2,3%, jadi sudah sangat menurun dan kami berikhtiar berusaha keras supaya menuju ke zero new stunting di Kabupaten Sumedang. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami buat probis ya secara umum tentang kesehatan. Jadi ada SPM yang 12, kemudian ada IKU ya, ada akreditasi sebagai output yang harus kami gapai. Kemudian untuk itu tentunya kami juga bagaimana caranya menurunkan angka kematian bayi, angka kesakitan, status gizi dan diabetes. Ini bisa kami, ketika kami bisa menurunkannya, maka derajat kesehatan masyarakat akan menjadi lebih baik. Caranya usia harapan hidup masyarakat di kabupaten kami menjadi lebih tinggi ya. Alhamdulillah tahun ini di 72,9. Jadi kami ada peningkatan dan kesananya adalah indeks pembangunan manusia bidang kesehatan akan baik. Nah, untuk dari probis itu saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan memiliki satu framework. Ini sebelum adanya transformasi kesehatan yang disampaikan oleh Kemenkes sebetulnya tahun 2020 ya, kami sudah membuat seperti ini. Jadi ultimate goal kami tadi sudah saya sampaikan, kemudian capaian antaranya ada SPM, ada IKU, ada pengendalian COVID. Apa yang akan kami lakukan adalah dengan pasti sehat. Jadi 4 strategi Kabupaten Sumedang menuju Sumedang sehat. Yang pertama adalah peningkatan komitmen, yang kedua penguatan pelayanan mulai dari keluarga, kemudian digitalisasi dan emonet. Tentunya ini harus didukung oleh SDM yang memiliki integritas, yang profesional dan memiliki inovasi. Sehingga insya Allah ini akan mampu menjawab 3 tantangan. Yang pertama, fixed mindset, berubah menjadi grow mindset. Kemudian masalah triple burden disease, transisi epidemiologi bisa kita kelola dengan baik, dan terakhir kita bisa melawan sebuah era yang sangat mengerikan ya, saat ini menjadi lebih terkendali. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini hanya gambaran saja. Saya sebagai Kepala Dinas mencoba membuat sebuah strategi rekomendasi untuk merubah yang saya sampaikan tadi, diantaranya dengan transformasi budaya, transformasi kesehatan berbasis data dan keluarga, kemudian transformasi digital. Untuk budaya misalkan, saya mulai dari hal-hal yang sangat kecil saja. Misalkan contohnya semua grup WA saya tuh di Kabupaten Sumedang itu menggunakan kata-kata yang bernuansa itu milik kita. Misalkan ketika saya punya tim inti ya, Kepala Dinas, Sekdis, para Kabid, itu namanya satu grup impian kita misalnya. Kemudian untuk grup Dinkes ada para kasih di sana, Dinkes kita. Kemudian saya sekarang buat grup satu lagi namanya Transforma. Jadi
satu hal yang sangat kecil ini ternyata berdampak untuk merubah mindset. Dulu ini pengalaman saja Bapak sekalian, ketika kita ingin seorang kepala dinas, saya ingin data tentang berapa sih jumlah penderita kanker hari ini misalkan di Kabupaten Sumedang, maka saya sangat sulit untuk bisa mendapatkan data itu. Nah, kemudian saya bertanya pada kepala bidangnya, mungkin ya kepala bidangnya juga bertanya kepala seksinya, dan kepala seksinya itu bertanya lagi kepada pemegang programnya, ya mohon maaf dalam hal ini seseorang yang mungkin dari sisi tanggung jawab dan sebagainya itu kurang. Nah, oleh karena itu permasalahan-permasalahan itu saya coba rubah menjadi lebih baik lagi, di mana kita sebagai seorang pemimpin harus paham mulai dari data yang baik. Kemudian yang kedua, transformasi kesehatan berbasis data dan keluarga. Insya Allah di Sumedang, di SPK, kita sudah, saya berani mengatakan sudah 98%. Dan sekarang kita sedang mulai untuk membuat profil pemetaan kesehatan itu di tingkat desa. Jadi saya akan tahu tentang berapa orang yang satu desa itu DM, ya. Kemudian ada berapa orang yang PB, gitu, berapa orang dengan ODGJ. Apalagi data-data yang sifatnya berkaitan dengan stunting ini. Ada berapa ibu yang hamil, yang in partu untuk melahirkan hari ini, berapa yang ibu yang kek dan sebagainya. Nah ini menurut saya harus kita lakukan mulai dari tingkat yang paling bawah. Dan kemudian yang terakhir, untuk bisa mempercepat itu, kita tidak bisa dengan tanpa adanya transformasi digital. Nah, salah satunya untuk stunting ini kita punya satu platform e-simpati namanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dilakukan karena ini sebuah pengalaman. Jadi saya ingin merubah mindset diri saya sendiri. Jadi seluruh komponen mewujudkan berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mulai dari pimpinan ini harus hadir dan dirasakan. Nah, ini yang saya rasakan. Dan pimpinan itu harus dapat mendorong kebersamaan mulai dari hal yang kecil. Belajar terus-menerus termasuk dari pengalaman secara konsisten. Apa yang disampaikan itu harus sama dengan apa yang dilaksanakan. Ini pengalaman saya sekarang udah 3,5 tahun. Jadi ketika misalkan ada satu puskesmas bermasalah dari data misalkan, maka tidak dimarahin, tapi bagaimana kita bisa hadir, bertanya, dan saya kira ini menjadi lebih efektif. Sehingga mindset kebersamaan itu menjadi prioritas kita. Kemudian yang kedua adalah mulai dari yang terkecil. Jadi pembangunan kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan terkecil siapa? Nakes, Bapak Ibu sekalian. Saya ketika bertanya ke satu puskesmas atau mengunjungi satu puskesmas, saya acungkan tangannya siapa di antara yang hadir ini memiliki anak gadis remaja, gitu, putri. Kemudian semuanya yang memiliki anaknya mengacung dan saya tanya, gitu, apakah sudah minum suplemen tambah darah atau tidak? Nah ini awal-awal tuh mereka tidak pernah memperhatikan. Nah ini permasalahan kita, jangankan untuk masyarakat, kita pun tidak peduli dengan itu. Nah, oleh karena itu mulai dari lingkungan kita, kemudian setelah kitanya luar biasa baik, saya ingin mencoba dari desa dulu, baru ke kecamatan, kabupaten, dan jadikan sebuah sistem kesehatan yang kuat dengan indikator yang jelas menuju ultimate goal yang di tiap tingkatan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi, jadi mohon izin Pak Dadang. Sedikit lagi. Ya, makasih. Mempercepat proses, dan dengan digitalisasi ini adalah mewujudkan akuntabilitas data. Jadi kita tidak bisa mengorak-ngorik data, gitu. Jadi data itu adalah data yang memang apa adanya. Kemudian yang terakhir adalah Monep yang terintegrasi dengan fokus pada pencapaian tujuan dan outcome serta ultimate goal pembangunan kesehatan, dan disinilah muncullah inovasi. Nah ini Bapak sekalian, kerangka acuan melawan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Kita bisa menurunkan beban pengeluarannya. Semua orang miskin, bantu sosial dan subsidinya. Kemudian jaminan sosialnya harus diberikan.
meningkatkan pendapatan dengan pemberdayaan UMKM, pembangunan ekonomi lokal, dan akses pekerjaan. Dan yang ketiga adalah meminimalkan wilayah kantong miskin. Nah, ini untuk zero new stunting dan penanganan stunting terintegrasi sebelum kelahiran, setelah kelahiran, dan penanganan berbasis digital dengan intervensi yang konkret. Nah, ini proses yang dilaksanakan di kabupaten kami, mulai dari polisi brief sampai dengan berbagai penghargaan yang kami dapatkan, gitu. Nah, ini sasaran yang kami sekarang ada namanya Geber Misting, ya. Gerakan bersama untuk menangani kemiskinan dan stunting. Nah, ini tata laksananya. Kami tahu persis total berapa remaja putri kami, dan saat ini alhamdulillah dari 17.161 alat yang diberikan ke kami sudah melaksanakannya ya dengan 11.000 sekian, sehingga kami bisa menyatakan bahwa di Kabupaten Sumedang saat ini sebentar lagi akan selesai semua. Saat ini dari 17.000 yang harus kami periksa HB-nya, sekarang udah 11.000 dan anemianya di angka 25,6%. Tentunya ini turun dibandingkan dengan hasil baseline dari NI tadi. Suplemen kita berikan dari kelas 7 sampai 12, kemudian dilakukan screening pada remaja, status gizi, pemeriksaan fisik, psikologi, dan perilaku berisiko. Demikian pun untuk ibu hamil, kami tahu jumlahnya berapa, yang berisiko berapa, yang berisiko tinggi berapa. Nah, ini penting, dan melalui gerakan bersama ini, ibu hamil yang sedang menyusui, kami berikan makanan tinggi protein hewaninya, kemudian anak balita yang underweight, yang weight faltering ya dan sebagainya kita intervensi. Nah, kemudian ini juga untuk ibu hamil, ibu yang kek ya, kemudian ibu yang gizi lebih dan obesitas juga kami lakukan intervensi. Nah, untuk penanganan balita dengan zero stunting ini ya kami lakukan ya, untuk yang 0 sampai 6 dengan si eksklusif, ibu yang sedang menyusui diberikan asupan gizi seimbang. Dan ini yang bergerak adalah desa, kecamatan, semua OPD melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Nah, untuk penanganan gizi buruk, nah kami ada 91 orang gizi buruk, tapi umumnya memiliki penyakit penyerta ya, ada yang jantung, B20 ada, kemudian TB ya. Kemudian dilakukan pengobatan dan dilaksanakan di RSUD. Nah, ini platform kami, Sumedang Simpati. Kalau di Jakarta punya Zaki ya, Jakarta Kini, di kita punya WA Kepo. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan. Namun simpulan saya Bapak sekalian, kita harus bekerja keras ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui masalah. Masalah kita ketahui dari data, dan dari data inilah kita jangan takut ketika justru misalkan di awal-awal data kita menjadi sangat tinggi, karena kita menjadi pemenang karena pada saat itu kita menemukan akar masalahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.